salah satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan derajat hasan sahih. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak akan pernah bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti, hatta yus'ala, sehingga ditanya 4 perkara. Yang pertama adalah an umrihi, tentang umurnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun yang kita lewati, semuanya akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita gunakan umur yang Allah berikan kepada kita. Bima afnahu, pada apa kita gunakan umur itu? Tiada hari yang terlewatkan, tiada waktu yang tanpa perhitungan di sisi Allah Azza wa Jalla. Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Maka jangan sampai waktu itu lewat tanpa pahala dan makna. Ramadan telah meninggalkan kita dengan segala keutamaan dan keistimewaannya. Bulan Syawal pun telah meninggalkan kita dengan keutamaan dan keistimewaannya. Kita sekarang sedang berada di bulan Dzulhijjah, yang mana Rasulullah SAW menyampaikan tidak ada hari-hari yang dicintai oleh Allah SWT, beramal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan 10 hari di awal Dzulhijjah ini. Maka alangkah ruginya apabila seorang tidak memanfaatkan momentum emas ini. Qanfillah wa akhwati rahimakumullah. Itu yang pertama tadi, akan ditanya tentang umur. Kemudian yang kedua, an ilmihi, tentang ilmunya. Fima fa'ala, pada apa dia perbuat, pada apa dia lakukan dengan ilmu itu. Kita sudah sering mendapatkan khutbah, mendapatkan ceramah, mendapatkan tausiah, mengikuti kajian, membaca Al-Quran, meneliti hadis, dan berbagai macam ilmu yang masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita. Itu semua akan ditanya oleh Allah SWT, sejauh mana kamu amalkan ilmu yang kamu dapatkan. Yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Min aina tasabahu, dari mana kamu dapatkan harta itu? Apakah dari hasil korupsi? Apakah hasil markup laporan? Apakah hasil manipulasi data? Apakah hasil memalsukan surat? Ya? Atau hasil riba, mengurangi timbangan, dan berbagai macam subhat-subhat yang dan haram yang lainnya? Ini semua akan ditanya di hadapan Allah SWT. Maka Rasul bersabda, man nabata lahmuhu minas suhti an-naru aula bihi. Barang siapa yang dagingnya tumbuh dari perkara yang haram, an-naru aula bihi, neraka lebih pantas baginya. Kenapa? Karena Allah SWT tidak akan menerima yang kecuali yang baik. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Jadi yang haram, yang subhat, yang setengah subhat, itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Allah hanya akan menerima yang baik-baik saja. Karena itulah ditanya, min aina tasabahu, dari mana harta kamu yang dapatkan? Wa fima anfaqahu, dan pada apa kamu belanjakan? 1 rupiah yang kita keluarkan bukan pada jalan Allah, maka itu akan jadi malapetaka nanti di yaumil qiyamah. Maka hendaklah berhati-hati ketika kita mengeluarkan harta kita. Jangan sekali suatu memberikan harta pada yang sia-sia, apalagi mubazir. Itu berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. An malihi. Yang keempat adalah an jismihi, tentang jasadnya. Fima ablah, pada apa kita gunakan jasad ini? Pendengaran kita, penglihatan kita, lisan kita, tangan, dan seluruh anggota tubuh ini akan ditanya di hadapan Allah satu persatu, dan kita akan mempertanggungjawabkannya. Pada saat itu tidak ada satupun yang terlewat. Maka setiap manusia akan melihat amalnya sejauh mata memandang, satu demi satu terinci dengan benar, sangat terinci, tidak ada satupun yang terlewat. La sogiro wala kabiro, tidak yang kecil tidak yang besar, semuanya akan diperlihatkan oleh Allah SWT. Maka hendaklah kita sering melakukan muhasabah.
Imam Hasan Al-Basri mengingatkan kepada kita bahwa barang siapa yang selalu melakukan muhasabah, melakukan introspeksi, mengevaluasi diri selalu, maka dia akan diringankan di hadapan Allah nanti, di yaumil qiyamah nanti hisabnya akan diringankan. Karena dia sudah banyak melakukan muhasabah di dunia, lalu kemudian memperbaiki apa yang telah dilakukannya dengan keliru. Tapi sebaliknya orang yang tidak pernah melakukan muhasabah, tidak pernah melakukan introspeksi, menghitung-hitung amal, maka nanti akan disal di yaumil qiyamah karena akan kaget dengan amalan-amalan yang buruknya, dengan amalan-amalan yang kelirunya, dia akan kaget luar biasa. Maka Allah mengingatkan, Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah olehmu kitabaka, kitab catatan hidup. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah diri kamu sendiri yang menghitungnya pada hari ini. Jadi tidak perlu kita bertanya kepada yang lain. Misalkan apakah sini orang soleh, nggak perlu minta penilaian seperti itu. Sering-seringlah kita muhasabah. Sering-seringlah bangun di tengah malam, di saat kesendirian bersama Allah SWT. Mintalah kepada Allah ditunjukkan kesalahan-kesalahan kita. Mintalah kepada Allah ditunjukkan dosa-dosa kita, agar kita punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah SWT. Maka inilah yang harus kita sadari. Kita akan pulang semuanya kepada Allah. Cepat atau lambat kita tidak tahu. Wa mata di nafsun ma taksibu goda. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan kita perbuat hari esok. Wa mata di nafsun bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana kita akan menemui kematian. Maka hendaklah setiap orang bersiap siaga untuk menghadapi hari itu. Mari kita perhatikan tadi 4 pertanyaan tadi, penting sekali untuk kita renungkan. Yang pertama, an umrihi, tentang umurnya. Yang kedua, an ilmihi, tentang ilmunya. Yang ketiga, an malihi, tentang hartanya. Urusan harta ini sampai 2. Kalau tadi tentang umur, bima afnahu, pada apa dia berbuat. Tentang ilmu, bima fa'ala, pada apa dia berbuat. Ya, bima afnahu, pada apa dia habiskan. Bima fa'ala, pada apa dia perbuat ilmunya. Sedangkan harta, mendapatkannya dan mengeluarkannya akan ditanya. Min ainak tasabahu wa bima anfaqo. Dan jasadnya, pada apa dia gunakan seluruh jasad ini, akan ditanya di hadapan Allah SWT. Oleh karena itulah, mari kita ingat selalu, Umar bin Khattab pernah menyampaikan, hasibu angkusakum qabla an tuhasabu wazinu angkusakum qabla an tuzanu. Hisablah dirimu sebelum dihisab di hadapan Allah, dan timbanglah dirimu sebelum ditimbang di hadapan Allah SWT.